Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sesuai janji saya kemarin, saya akan mencoba review Autel Nano Series. Jadi ini Autel Evo Nano Plus yang premium bundle. Jadi ini kebetulan saya dipinjami oleh Malang Hobi. Terima kasih Malang Hobi yang selalu meminjami saya drone dan gadget untuk direview. Nah, Autel sendiri ini ada empat warna, teman-teman. Kalau sebelumnya saya review Autel Evo LED, sekarang Autel Evo Nano yang lebih kecil. Jadi ini kelasnya DJI Mini ya, DJI Mini 2. Jadi warnanya ada merah, silver, terus orange sama grey. Untuk kardusnya seperti ini, kecil. Nah, seperti ini ya. Bobotnya dia 249 gram sama dengan DJI Mini. DJI Mini 2 itu sama, 249 gram. Sekarang kita akan kletek dulu nih karena ini video unboxing dan akan coba sedikit ya nanti ya. Akan coba terbang sedikit. Ini malam hari nih, luar biasa ya. Saya review malam hari untuk review Autel Nano Plus. Luar biasa ini. Sebenarnya saya bukan bukan pecinta drone DJI ataupun merek tertentu teman-teman, tapi saya suka dengan drone dengan transmisi sinyal yang kuat. Kalau kemarin saya coba review yang di Autel LED series itu sinyalnya bagus banget, lebih bagus dibanding DJI. Sekarang ini kita akan coba Autel Autel Nanonya, Autel Nano Plus. Jadi saya sukanya untuk yang Autel ini dia sudah dapat tasnya itu bagus teman-teman ya. Ada tulisannya Autel Robotics seperti ini. Di sini juga ada tempatnya juga. Modelnya ini sama seperti dengan tasnya DJI Air 2S yang saya punya ini. Gedenya juga hampir mirip. Cuma agak lebih kecil sedikit. Sekarang kita akan coba keluarkan. Karena ini drone saya dipinjami. Jadi otomatis ini drone-nya memang sudah dibuka teman ya. Tapi secara garis besar untuk isinya nanti sama seperti ini. Yang pertama kita keluarkan dulu untuk drone-nya. Terus kemudian aksesorisnya ada di sini. Ini ada remote-nya. Terus kemudian kita keluarkan lagi ada baterainya ya. Karena dia premium bundle. Jadi istilahnya kalau yang di DJI itu combo teman ya. Versi kombonya. Di sini namanya premium bundle. Jadi ada banyak sekali aksesoris-aksesoris yang didapat. Ini untuk buku petunjuk di sini ya. Nggak usah saya keluarkan. Di sini sudah nggak ada lagi. Oke, sudah habis. Untuk tasnya ini tak simpan dulu. Nah, untuk isinya seperti ini teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Yang pertama kita dapat remote. Remote-nya sama seperti dengan Autel Evo LED kemarin. Sama ya. Benar-benar sama ini. Nggak ada perbedaan. Ini di sini ada joysticknya. Cuma joysticknya nanti mungkin ada di dalam. Belum dikeluarkan. Terus di sini untuk naruh HP. Nanti teman-teman bisa taruh HP-nya di sini. Enteng banget ini. Nah, kayak gini ya. Terus kemudian ini kayaknya sudah termasuk antenanya juga di sini teman-teman. Terus di sini ada tombol pause, tombol power. Ini tombol home, di sini ada lampu indikator baterai, di sini ada soket untuk colokan untuk ngecas Type C, di sini bolong, tidak ada apa-apa. Ya, charging portnya di sini. Bener ini, kalau yang Autel LED kemarin itu salah, tulisannya ada di sini. Terus kemudian di sini ada tombol rekam sama foto, rekam video foto. Di sini ada function, ada tombol untuk menurunkan naikkan gimbal. Di sini ada connect to mobile device. Jadi nanti kabelnya konekkan ke sini ya. Terus kemudian sudah tidak ada apa-apa. Oke, kita taruh dulu. Yang selanjutnya kita dapat charger adaptornya kayak gini, luar biasa, enak ini untuk di bawah-bawah enak teman-teman. Terus ada charger hubnya karena kita dapat baterai 3. Jadi nanti sekaligus kita bisa ngecas 3 baterai secara bareng-bareng kayak gini ya. Entah itu bareng-bareng, entah itu satu persatu, yang penting kita nggak usah ganti baterai ketika kita tinggal tidur. Di sini itu kita dapat apa ini teman? Dapat peralatan kayak obeng ini ya, dapat obeng, terus kemudian dapat joysticknya di sini. Ini ada joysticknya, dapat berapa ini? Dapat berapa teman-teman? Dapat 1, 2 ya, dapat 2 sama ada beberapa baut, sama dapat propeller cadangan dan kabel. Di sini ada kabel, sudah tidak ada apa-apa. Oke, tapi koyoknya masih baru ya ini, masih belum dibuka ya Mas Dimas ya. Saya tidak tahu teman-teman ini karena dipinjami ya. Ini saya rapikan dulu. Kok kayaknya baru ini, kayak belum pernah dibuka ini ya. Terus untuk drone-nya seperti ini teman-teman, karena dia drone-nya itu adalah kecil banget, 249 gram. Itu sudah termasuk satu baterai ya. Jadi bobot dia terbang itu 249 gram. Ini kalau kita bandingkan dengan DJI Air 2S punya saya, ukurannya memang segini. Tapi memang dia bukan di kelasnya teman ya, kelasnya DJI
R2S ini adalah kalau nggak salah itu di Autel LED series. Nah, kalau yang di sini itu kelasnya adalah di DJI Mini, Mini 2, Mini 1, Mini 2 lah, di kelasnya DJI Mini 2. Kita taruh dulu. Nih, coba buat pajangan ini tali. Nah, sekarang kita coba buka. Untuk buka ini ya gini. Nah, kayak gini ya, gampang. Ada talinya ini untuk pelindung propeller teman-teman, jadi biar nggak koplak-koplak kayak gini ya kalau misalkan ditaruh. Ini kita buka. Nah, bukanya beda ya. Kalau Autel itu bukanya ke samping semua. Kalau yang DJI depan ke samping, belakang itu ke bawah gini loh. Mungkin karena patennya mungkin ya. Sekarang kita coba lihat, kita inspeksi dulu nih untuk drone-nya. Jadi setelah saya buka, ini kayaknya tuh bentuknya tuh aneh ya teman-teman ya. Karena saya sudah sering lihat drone DJI, lihat drone Autel ini aneh. Tapi materialnya juga antik sih, karena memang dia mungkin dibuat untuk ringannya teman-teman ya. Saya belum pernah nge-review yang DJI Mini, nanti coba akan saya cari pinjaman untuk saya review. Tapi kalau saya rasa ini material plastiknya itu plastik halus. Kalau yang DJI itu cenderung plastik yang ada kasarnya itu teman-teman, jadi nggak halus ya. Oke, untuk pelindung gimbalnya seperti ini, cara bukanya sama dengan DJI itu. Terus yang saya suka dengan Autel LED ini itu adalah sensor kameranya teman-teman ya, 1/128 inch, atau kalau kita komakan itu sensornya sekitar 0,28 inci ya, autofocus f1,9. Jadi ini yang nano plus, kalau yang nano biasa itu 1/2 inci. Jadi ini sangat bagus, drone ini kecil tapi bagus. Jadi kita lihat sensornya, di depannya ada sensor, ada dua ya, sensor depan, terus kemudian di bawah sini juga ada sensor, nih ada ultrasonic juga, ada sensor juga, terus ini ada kipasnya juga teman-teman, luar biasa ya, keren ini, drone kecil tapi ada kipasnya ya, keren. Terus kemudian di sini ada sensor juga belakang. Saya rasa kalau drone kecil ada kipasnya itu berarti nanti power yang keluar itu akan gede teman-teman. Nah, terus kemudian untuk bentuknya seperti ini ya. Ya. Ini ini tadi untuk baut tadi, untuk ganti ini ya, untuk ganti bautnya propeller teman-teman. Kalau misalkan dilepas hilang itu bisa langsung diganti. Oke, drone ini kecil banget seperti ini. Ya, kalau unboxing memang seperti ini dan peralatannya lumayan simpel juga. Ini kalau misalkan Autel ini ada smart controllernya, saya langsung beli Autel teman-teman. Saya kemarin beli DJI R2S ini karena saya ngincar smart controllernya ini. Nah, kalau misalkan Autel sudah ada smart controller sama kayak seperti Vimi, itu mungkin saya belinya Autel ini. Kita nunggu smart controllernya keluar dulu. Nah, ini yang paling beda dengan ini teman-teman ya, dengan DJI R2S. Walaupun bukan kelasnya, tapi yang paling beda adalah dia transmisinya sudah tri-band. Jadi tri-band itu dia di 5,7, dia di 2,4, terus 5,8 sama 5,2 teman-teman. Luar biasa ya, luar biasa keren pokoknya. Nah, sebelum kita coba tes terbang, ini saya coba lihatkan dulu untuk spesifikasinya. Saya buka dari webnya Autel. Dia bobotnya 249 gram, terus kemudian untuk wheelbase-nya dia 231 mm. Dan maksimal take off altitude dia di 4000 meter teman-teman. Kemudian maksimal terbang dia di 28 menit, hampir sama dengan yang R2S saya. Maksimal hovering, jadi dia kalau misalkan terbang cuma diem tok gini, dia di 26 menit. Nah, untuk maksimal jaraknya dia di 16,8 km, maksimal flight distance. Tanpa angin ya teman-teman ya, kalau misalkan angin mungkin nanti akan berkurang lagi. Terus kemudian apalagi itu wind resistance, jadi kekuatan anginnya dia maksimal di level 5. Terus operating frekuensi ini yang saya sampaikan tadi tri-band ya, dia di 2,4, 5,7 sama 5,2, 2,4, 5,8 sama 5,2. Jadi dia tri-band teman-teman. Otomatis sinyalnya nanti mesti itu saya jamin lebih bagus dibanding dengan DJI R2S saya, walaupun harganya lebih mahal, dia sudah pakai smart controller, saya yakin itu sinyalnya pasti lebih bagus. Terus kemudian dia untuk transmission powernya di FCC dia di 30 dBm, untuk yang CI itu di 20 dBm. Untuk yang lainnya mungkin teman-teman bisa langsung buka di webnya langsung, kayak gimbal segala macam. Untuk kamera ya, kamera yang nano plus, ini yang nano biasa. Kalau yang nano plus itu di 1,28 inci sensornya atau 0,8 inci. Terus kemudian pixelnya, kamera kecil kayak gini teman-teman, dia bisa 50 megapiksel. Ini kalau bisa dipakai untuk mapping keren banget ini, mesti jelas ini. Terus kemudian field of view-nya atau FOV-nya dia 85
derajat atau ekuivalen dengan di lensa di 23 mm. Kalau yang di RS2 saya itu di 22 mm. Jadi dia lebih lebar teman ya. Bukaannya kita melihatnya tuh lebih lebar. Nggak terlalu ngezoom. Foto mode segala macam, digital zoomnya di 1 sampai 16 kali, tapi digital kayak ini ya. Resolusi foto di 4:3 sampai 50 megapiksel, 12,5 megapiksel, terus sampai 4K di 16:9. Untuk shooting mode dia di 4K teman ya, 4K 30 fps itu sudah cukup sekali, sama seperti DJI Mavic 2 Pro saya. Terus kemudian maksimal bitrate-nya itu di 100 Mbps, sama seperti di Mavic 2 Pro saya. Jadi dia gambarnya itu lebih jernih, lebih tajam. Nah, mungkin itu ya untuk penjelasan singkat dari Autel Nano Plus. Untuk yang remote-nya dia maksimal di 10 km untuk remote transmisinya, remote yang seperti ini. Cuma remote ini sudah pernah tak sampaikan di review saya di Autel LED Plus kemarin, kelemahannya adalah dia nggak bisa ditekuk ini ya. Jadi kalau misalkan mau mengarahkan sinyal antena kan harus gini, jadi tangannya tuh kurang ergonomis. Ya sebenarnya sama sih dengan seperti ini, tapi kan ini antena bisa disetting ya, bisa digerakkan seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba terbangkan pertama Autel Nano Plus ini di dalam ruangan. Saya ralat teman-teman, tadi saya bilang ini kan drone-nya katanya sudah dibuka ya, ternyata belum. Ini berarti BNIB teman-teman ya, bener-bener baru ini, tak lihat ternyata memang belum ada goresan. Barusan saya tanya ke Malang Hobi, ternyata memang belum dibuka dan saya diizinkan untuk membukanya. Jadi enaknya chargernya ini teman-teman, itu kecil ya, jadi tidak segede punyanya DJI atau punyanya Autel LED series, karena memang ini drone-nya kecil, baterainya juga kecil. Kalau punya DJI R2S kan segini teman ya. Kalau ini kayak seperti charger HP, jadi kalau misalkan di bawah-bawah itu enteng banget itu. Terus kemudian colokannya pun juga kabelnya dia C to C atau bisa untuk USB biasa ke C, karena di colokan sini untuk yang charger hubnya dia pakai tipe C, jadi enak banget teman-teman. Jadi sangat-sangat friendly. Jadi kabel-kabel sekarang ini kan kebanyakan tipe C ya, selain Lightning yang punyanya iPhone. Terus untuk mengeluarkan baterai ini kita tinggal pencet aja, terus kemudian kita tarik. Nah seperti ini. Jadi dia aman kalau misalkan teman ya, misalkan baterainya gembung, itu pun dia mungkin nggak bisa dicopot kayak GoPro itu ya, tapi nggak bakalan kelepas lah. Oke, sekarang kita cas dulu. Untuk baterainya kita akan coba lihat apakah untuk mengecas menggunakan charger hubnya ini dia nanti satu persatu atau langsung barengan 3 seperti DJI Spark. Yuk kita cas dulu yuk. Ini tadi saya nyari-nyari konverter ini nggak nemu, ternyata sudah nggak ada di rumah ya. Jadi kalau teman-teman beli Autel Nano ini, pastikan teman-teman beli konverternya juga untuk ngecas. Karena kalau nggak gitu, kalau colokan normal kita kan bulat ya, kali ini kan gepeng. Dan ini saya lihat charger Samsung saya untuk yang fast charging, super fast charging itu 5 volt 3 ampere. Dan di sini juga sama teman ya, untuk yang tipe C ini dia outputnya 5 volt 3 ampere. Jadi sama, saya pakai chargering dulu sementara untuk nyoba ngecas baterainya Autel ini. Oke teman-teman, sekarang kita mulai ngecasnya. Kita colokan sini, kita akan coba lihat apakah dia ngecasnya barengan atau satu persatu. Dia ngecek dulu di tengah, dia ngecek juga di samping kiri. Oke, dia ngecek juga. Oke, jadi dia ternyata ngecek ketiganya. Ternyata urutannya tetap dari samping kanan ini teman ya. Dari ngecasnya dia tetap satu persatu. Setelah selesai nanti baru pindah ke baterai berikutnya. Seperti halnya charger DJI Hub yang lainnya. Beda dengan yang Spark ya. Cuma ini posisi charger hubnya itu nggak enak banget. Jadi kalau misalkan kita taruh gini, itu dia langsung takut ini loh teman-teman, kayak gini. Nah kayak gini terus ini kayak mau kelepas gitu loh. Karena dia nancepnya itu bukan ke bawah tapi kedorong ke sana. Nggak apa-apa lah. Yang penting simple, dia dibawa kemana-mana gampang, enteng. Oke teman-teman, ini barusan sudah tak cas ya, dapat sedikit ini daripada nanti kemalaman. Ini sudah tak siapkan. Untuk HP-nya saya pakai Samsung, jadi konektornya ini pakai tipe C. Untuk aplikasinya pakai Autel Fly. Sekarang kita nyalakan drone-nya teman-teman ya. Kita pencet dari belakang ini, seperti biasa, pencet sekali terus pencet tahan sampai dia kayak gini ya, booting. Oke. Terus kemudian kita lihat aplikasinya, mati. Iya, nih sudah mulai connect. Ini tadi sudah tak aktifasi. Jadi kalau teman-teman beli pertama kali itu harus aktifasi dulu ya.
Oke, siap. Nah, ini sudah nyala. Untuk tampilan gambarnya seperti itu, asik. Sekarang ini akan saya fokuskan ke drone-nya saja ya teman-teman ya. Nih, kita akan coba lihat. Nah, dia ada beberapa warningnya. Dia akan gimbal self checking dulu. Kalau misalkan dia lagi self checking gimbal, dia nggak bisa Oke, nggak bisa take off ini ya. Kalau misalkan self checking, nggak bisa take off ini. Kompas abnormal. Sekarang kita kalibrasi dulu. Start. Oke, kita putar dulu. Putar gini. Terus ini ke atas gini. Terus ini gini. 3 kali ya. Kalau DJI cuma 2 kali ini teman-teman. Oke, kalibrasionku sukses. Kita coba cek dulu. No SD card, oke. Masih belum bisa ya? Masih belum bisa teman-teman. Masih gimbal calibration. Oke, sudah bisa ini. Cuma SD card tok, jadi kita coba take off. Oke. Jadi suaranya sangat sunyi ya teman-teman ya. Bukan sangat sih. Lumayan anu juga, cuma karena ini nggak ada GPS jadi dia agak goyang-goyang ya, kanan kiri. Oke, kita turunkan lagi. Oke, sekarang kita coba take off lagi dengan kamera yang agak kita naikkan sedikit ya teman-teman ya. Kayak gini ya, kita naikkan sedikit. Oke, kita take off lah. Ini gimbal self checking lagi. Saya kurang tahu ya Autel ini kenapa ya teman ya, karena dia kalau yang Autel LED Plus kemarin memang self checking, tapi self checkingnya nggak sesering ini. Ini sudah ya, sudah bisa. Ono api gorek, ono semut. Yuk sekarang kita coba take off lagi. Oke, lumayan stabil, tapi nggak begitu stabil karena nggak ada GPS ini ya. Dia istilahnya kayak attitude mode. Nih, sekarang kita coba tolehkan ke kiri. Untuk apa namanya? Untuk gimbal ini bukan gimbal sih, sticknya terlalu mana ya. Nah, dia ada sensornya ngebaca saya teman-teman ya. Ini ngebaca saya. Nah, di sini jadi merah di atas. Nggak kelihatan ya. Coba kita majukan dikit. Kelihatan ya teman-teman ya. Karena nggak ada GPS ya, ikut ke bawah teman-teman ya, ke bawah angin ya. Untuk hasil kameranya seperti ini teman-teman. Karena belum tak kasih memori ya, lumayan jernih juga karena sensornya 0,8 inci ini. Jadi lumayan tajam juga ya. Mantap teman-teman. Nanti untuk video uji coba terbang akan saya buat video sendiri ya, kalau siang hari aja. Sama sekali mau lihat hasil gambar malamnya. Ini ada pesawat lewat ini teman-teman, ada Hercules lewat, tak landing dulu ini. Ada di Bedil. Tuh, Hercules lewat suaranya, wanter ya. Nah, setiap dia landing, ternyata dia self checking gimbal. Jadi nggak bisa langsung diterbangkan, langsung terbang itu nggak bisa teman-teman. Nih sampai ini ya, prohibited fly. Jadi memang kompas abnormal, bla bla bla. Mungkin karena pesawat lewat tadi atau seperti apa saya juga kurang tahu. Atau mungkin ini memang di garasi rumah saya. Jadi nggak bisa terbang ini nih, nggak bisa ya, harus kalibrasi dulu. Oke, bisa sih dipaksa, tapi bahaya. Oke, tak matikan aja. Nah teman-teman, yang saya bilang tadi ini ada kipasnya ya, bagian bawah. Sekarang teman-teman coba dengarkan kipasnya bunyi ini ya. Saya mikir tak taruh di sini biar kedengaran ya. Nah bunyi ya teman-teman ya, untuk kipasnya bunyi. Terus kemudian untuk yang di mana, di remote-nya itu juga ada kipasnya. Nih di sini itu juga ada kipasnya ini teman-teman.
udaranya keluar dari sini nih, mantep. Cuma itu tadi, setiap kita mendarat itu dia pasti gimbal self checking. Dia bagus sih ngecek gimbal supaya nggak error. Oke teman-teman, cukup sekian ya video unboxing dan sedikit mencoba terbang pertama ya untuk di Autel Evo Nano Series, Nano yang plus ya, premium bundle. Jadi untuk harganya sendiri tak cantumkan di dalam video ini pada saat video ini dibuat. Atau lebih jelasnya lagi, teman-teman langsung bisa kontak langsung ke Malang Hobi, ke Mas Dimas. Tanya-tanya boleh, langsung datang ke toko boleh. Ordernya lewat online pun juga bisa kirim-kirim juga ke seluruh Indonesia. Jadi kalau menurut saya drone ini saya belum coba ya nanti untuk terbang di luar ya, tapi untuk dari segi bobotnya ini cocok sekali untuk diajak traveling. Untuk dari kualitas gambar, kamera video sama foto sama tes terbangnya nanti di luar untuk menghadapi angin seperti apa saya belum coba. Nanti akan saya coba dulu. Kalau sudah saya coba saya baru bisa memberikan informasi apakah recommended atau enggak. Seperti itu teman-teman ya, karena kemarin juga sudah ada beberapa yang DM saya katanya keracunan membeli Evo Lite Plus karena hasilnya bagus dan juga transmisi sinyalnya tuh mantap. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Silakan teman-teman request untuk dibuatkan video apa, akan saya buatkan. Untuk review drone apa, akan saya buatkan juga. Moga-moga nanti ada yang minjami drone, karena kalau harus beli drone sendiri itu mahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.